Tiga hal yang menjadikan seseorang ini akan merasakan manisnya iman. Sekali lagi kata Rasulullah, salasun mangkuna fihi wajada halawatal iman. Tiga hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang, barulah dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Cinta suami, anak, istri, orang tua, kakak, adik sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi tidak boleh mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Ibu punya mobil baru, senang cinta dengan mobil ibu, boleh, tapi hanya sampai batas garasi saja, nggak boleh dimasukin ke dalam hati. Lagian nggak cukup lagi. Bu, apa nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah? Muhammad, cintai siapa yang kau cintai, tapi pada akhirnya kamu dulu atau dia dulu pasti akan dipisahkan oleh Allah dengan kematian. Juga jarang kita temukan yang meninggalnya itu bareng-bareng. Kalau menurut ibu, sebaiknya yang meninggal suami dulu atau istri dulu, Bu? Halo? Bu, sebelum dijawab, ini ada yang mengatakan terserah, ibu mau setuju nggak setuju silakan. Tapi saya setuju. Ada yang mengatakan gini, Bu, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami, kok meninggalnya, matinya kok lebih cepat, lebih dulu daripada istrinya, itu kemungkinan suaminya sering diomelin sama istrinya. Ya terserah, ibu setuju nggak terserah. Wong itu ada yang mengungkapkan gitu, saya sih setuju aja itu. Apa takdir? Bu, jangan bilang langsung takdir. Takdir itu ada ketentuannya. Contoh, nih, ada anak muda, Bu. Nih saya jelaskan tentang takdir. Ada anak muda naik motor, gler, nabrak tiang jembatan. Yang listrik mah kecil, nabrak tiang jembatan, mati dia. Matinya itu takdir tidak? Matinya takdir. Nah sekarang ugal-ugalannya itu pilihan atau enggak? Ugal-ugalannya takdir atau pilihan? Pilihan. Andai kan dia enggak ugal-ugalan juga akan mati. Maka kalau bicara mati takdir ya ketentuan Allah, nggak bisa ditolak-tolak. Tapi ugal-ugalannya dia itu adalah pilihannya dia. Nah orang mati biasanya berdasarkan punya kebiasaan. Kita pernah dengar, ya Allah, dia meninggalnya lagi sholat, lagi doa, lagi zikir, lagi baca Quran. Ibu itu baik banget. Ibu itu baik banget. Kenapa Ustadz? Masya Allah, ibu itu meninggalnya lagi tahajud. Pengen nggak? Pengen nggak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada ibu-ibu kalau ibu-ibu jarang tahajud. Loh, iya toh? Pengen mati dalam keadaan tahajud, ya rajin tahajud, dan begitu ya. Jadi tiga hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang, barulah dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Yang kedua, mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah. Mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah. Mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah, bukan karena dunia, hawa nafsu ataupun fisik. Mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah, bukan karena dunia, hawa nafsu ataupun fisik. Jadi betul-betul karena Allah, Bu. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian ini sudah ketemu ada orang, ada teman yang ngingetin kamu, berani dia ngingetin kamu ketika kamu salah, dan dia mengajaknya untuk kebaikan ibadah dan amal solih. Ketika kamu salah, dia ingatkan betul-betul dengan keras. Kalau bahasanya gini, berubahlah kamu, bertobatlah kamu. Kalau kamu nggak mau tobat, kalau kamu masih melanjutkan perbuatan burukmu itu, udah deh kita putus sampai di sini saja.
Kira-kira ibu, kalau ibu punya teman yang nggak baik, dia melakukan kesalahan, penyimpangan, ibu berani nggak ngingetin teman itu? Sebelum ibu jawab, sementara teman itu bu sering nraktir ibu. Halo, kira-kira berani nggak ngingetin? Hati-hati loh, dia sering traktir, sering belanjain, sering beri. Halo, kalau ibu berat berarti ibu persahabatannya bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah, ejeng, hentikan ini perbuatanmu keliru ini, kamu nggak bener ini, berdosa kamu, istighfar, tobat kamu. Terlepas teman tadi menerima atau enggak, itu prinsip kita. Kenapa bu? Karena akibat bersahabat bergaul dengan orang yang nggak baik, itu bukan hanya menjadikan kita nggak baik, keseret ke neraka. Coba lihat surat Al-Furqan. Ya, surat Al-Furqan, Quran saya surat yang ke-25. Sama ya? Ayatnya mau cari sendiri atau sekalian? Oh sekalian. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 27 sampai 29. Silakan coba tolong dibacakan. Coba, monggo. Surat yang ke-25 ayat yang ke-27 sampai 29. Ini bisa kita beri judul akibat bersahabat bergaul dengan orang yang buruk agama akhlaknya. Silakan, siapa nak membaca? Ya, boleh. Wa yauma ya'adzu dzalimu, dan ingatlah pada hari ketika langit hujan. Enggak, setelahnya yang 27-nya. Dan yang 27. Ya sama juga, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim mengikut dua jarinya menyesali perbuatannya. Saya berkata, wahai kiranya dulu aku mengambil dalam bersama Rasul. Terus sampai 29. Wahai celaka aku, kiranya aku dulu aku tidak menjadikan Islam itu teman akrabku. Sungguh dia telah memisahkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu datang padamu. Dan setan memang pengkhianat manusia. Ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada hari di akhirat nanti akan terjadi penyesalan yang berat. Adanya orang yang menzalimi dirinya, dia bersahabat bergaul dengan orang-orang yang buruk agama akhlaknya. Bukan hanya jadi tidak baik, bukan hanya jadi salah dosa, tapi dia keseret ke dalam api neraka. Ibu, ketika ayat ini dipahami, masya Allah ada kata-kata laqad ja'ani ani dzikri. Mohon maaf, ini bukan hanya orang yang nggak baik, orang yang baik pun bisa hancur, bahkan tingkatnya kiai ulama pun bisa hancur. Ya, ini makanya pastikan bersahabat bergaul kita dengan orang-orang yang baik agama dan akhlaknya. Amin, gitu dong. Lama banget sih, harus apa-apain dulu. Ya, jadi pastikan kita bersahabat bergaul dengan orang-orang yang baik agama dan akhlaknya. Satu ungkapan bu, salah potong rambut nyesel sesaat, salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Salah pilih pedoman hidup, keyakinan hidup, ruginya dunia akhirat. Makanya jangan sampai keliru. Kalau teman ini ngajak kebaikan, ayo. Tapi kalau teman ini ngajak yang buruk, maksiat, dosa, nehi, mestinya begitu, ya. Jadi yang kedua apa? Mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah, bukan karena dunia, karena nafsu, juga bukan karena tadi, juga bukan karena apa? Ya, fisik. Yang ketiga kita akan rasakan manisnya iman. Nah, ini yang ketiga bu, tertanamnya kebencian dalam kalbu hati
tertanamnya kebencian dalam kalbu dan hati sama aja. Terhadap kekafiran, tertanamnya kebencian dalam hati, dalam kalbu terhadap kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Benci banget nih, ya. Tertanamnya kebencian dalam kalbu, ya, terhadap kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, dan hal yang dilarang diharamkan Allah. Dan hal yang dilarang diharamkan Allah. Sebagaimana bencinya dirinya. Saya ulangi, tertanamnya kebencian dalam kalbu hati terhadap kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, dan hal-hal yang dilarang diharamkan Allah. Sebagaimana bencinya dirinya jika dicampakkan ke dalam api neraka. Ya. Ini orang yang seperti ini, orang yang baru akan merasakan manisnya iman jika 3 hal ini ada pada diri kita. Untuk menguatkan, Bu, coba lihat surat Al-Hujurat. Untuk menguatkan mukadimah ini, surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat yang ke-7. Surat 49 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun." Silakan. Ya, ayat 7, surat 49 ayat 7.